awalnya dilukis saya, Jepannya dilukis, kasih ke saya nyepami tentang karya bapak lukisan. Nah sih bapak lebih ke tokoh. Tadi lomba ngobrol di depan kamera. Sacem. Nih mah kayaknya lebih tahuan. Dapat efek itu lagi. Ya tahu lagi deui. Ayo kan komoditi ya tadi. Jadi karena cek orang tua teh hati-hati di jalan, tong pikir-pikir di jalan. Sampurasun. Ampes. Kumaha balaya sakota dulur salembur kondisi PPKM teh mudah-mudahan tinu aya tinu kada sehat walafiat. Amin. Jangan diungkap jangan. Kenapa ngungkap eta? Ieu mata pangde jeung lereng sari sampurian tinu acara ceuk beja. Anya. Pemungkat rambut, pemungkat lah nya. Ya terima dengan kenyataan lah bahwa itu sedang PPKM. Kayak artinya sedang PPKM itu non? PPKM teh pemuda. Kayak pemuda. Tadi orang ninggalin lucu itu ada ini. Kan kan bos, ada opat PPKM. Orang pemuda. P namanya. Kudu nyambung pemuda. Ulah. Pemuda Kan orang lagi disambungkan kurang. PPKM pemuda. Berapa pemuda? Kali lah sih. Berapa pemuda petot? Pemuda petot. Pemuda petot. Banyak kenapa? Ya kemana? Penting sama mana? Dulu ikut kudu nyambung. Kita nyambung di kebugan. Bukan. Pemuda petot. Karena awas. Petot, kawas, aneh. Urang tuh kudu mere ilmu PPKM. Eta pembatasan. Udah tak apalin bener PPKM teh. Pembatasan. Boleh. Ketelepan. Pembelakuan. Pembelakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Mikro makro nantinya namanya itu. Itu istilahnya geus lockdown, geus PSBB, geus bungkar saya gitu. Jangan orang yang netnya dia alhamdulillah ya Sampurian aya di tempat anu parkir asup ka dieu teh geus kalas. Bedanya asli. Awan nanti energi nantinya. Orang sengkilan betul. Orang deket nah. Mau orang udah di Oh, di tanah uleun. tanah uli. Tanah uli mana? Itu di mana ya? Ayeuna teh aya masih di daerah Cigadung. Karena kita masih kerjasama bersama Kantor Cigadung. Kolaborasi. Iya teh aya di studio. Rosi. Studio Rosi. Rosi teh nami Gadung. Di mana? Oh, namina. Ya asli ieu lamun ke muternya edan pokoknya nama gitu. Ya, edan. Gila pokoknya nama gitu. Jiwa seniman ku merontak. Studio Rosi itu Gadungna. Saya seniman di Cigadung. Wah, seniman kahot tanggung ieu mah. Biru deui Jaban nasional ge mah. Apa nasional? Apa tuh kalau soal utama Pak Rosi itu apa?
mendatangkan. Benar. Kan mata ke diri, mesti teh mana? Kami mau doang. Apa ini Pak? Ini cocok sekali. Kan di TV-TV besok gitu, Pak. Ini cocok sekali. Padahal harus konten lalu. Apa ada sekali lalu aja. Jadi pemirsa Sakota Baraya Sakampung ya. Baraya Sakota dulu Salmon. Kurang mungkin ayeuna di poe ayeuna bade ngabahas tentang kesenian. Biasa ya, Kesenian gitu. Saca detail ya tentang kesenian. Udah. Naon kesenian? Ini ya sarupan ini. Sarupan di bakat. Nya bakat-bakat anu udah kurang bisa kita. Oh, bakat kebutuh. Nah, bakat kebutuh. Awalnya bakat kebutuh. Nya. Nah, terus Ya gitu. Ya segala bakat naon ayeuna bakat. Lu bisa nyuling, bisa menang. Itu kan seni. itu kayak tukang kenang sebutan apa? Kenangers. Ayo, salam Pak Kenangers Bandung Jawa Barat. Saya lupa. Ini nama tong disebut tukang. Tukang Bayar. Paling kenangers. Gitaris. Gitaris. Basis. Basis. Iya, sulinis. Berarti mau ucap gitunya dimakan. Makan seni bener-bener tapi udah oke. Udah seni apa? Potensi. Potensi Mang Stipan mana? Ngomongin seniman. Hah? Maksudnya saya diungkap. Oh, siapa? Biasa diungkap gitu, Tapi itu pasti gitu gitu. Seniman ya kan dari keluar. Jangan nanti dikeluarkan. Ya kamu yang jadi. Tapi barunya bukan Sedikit tapi keluar. lain sekali. Tapi dah jadi naon heula. Ya sih, museum bikinnya tukang mana wae. Di sini nasi bisa beda. Ayo mah, kira ada kan lo. Kata panon kan itu, panon jalan lain. Nah, iya namanya karena negatif bisa jadi harus positif. Karena negatif itu paling dicari ya. Nya. So, Utak lu yang mana ini? Kata-kata negatif itu paling dicari, paling ayam negatif. Ayam. Tadi tuh ini menurut. Jadi si negatif teh tidak selalu konotasi nate negatif. Ayo nama, Nama putih tas selalu bersih. Nice. Ucapan Idul Fitri. Lain itu mah. Nah, orang mah maksud tiap ngomong kusi tetangga nanti beda wae orang. Apa bodor? Kalau siapa imajinasinya beda. Bukan dimensi lain sama. Siapa budak ini home. Anu bisa ninggalin naon dia Indigo. Eta indigo. Saya home. Telkomsel. Nah, ini sekarang cuma tak Naon teh? sebagai guru. Oh, serius gue gak model. Itu apa lu? Bintang film. Jadi kia ayeuna sebagai mas seni teh Halus. sok pundungan. Seniman secara etimologi tuh kan. Kan iya keindahan bener akademisi. Beda juga tuh. Secara etimologi seni teh nyata endah gitu. Jadi panu endah-endah seni. Bukan misalnya kecicingnya lewat mojang seni itu kan. Karena endah. Ya Ada seni. Kalau orang mau ngebahas eta eta ge aya senior orang yang ngebahas eta. Jadi segala ngalewat endah. Mah pas seieu ngalewat set. Astagfirullahaladzim. ada juri. Jadi ai seni teh the power of create. Kemampuan untuk menciptakan. Menciptakan. Auranya. Aurana oke. Jadi seni teh kaendahan anu diciptakeun. Da urangnya hasil seni. Ya tadi benar teh lagi kawal. Nyambung ya. Coba ge sih ngomongin sini mah Tapi gak rasa. Rasanya Lagi sebenarnya. Nah, kita bener tidak. Saya rasa Lebih hati main. nah, dia mah cek bejanya bahwa disebut seni itu benar bahwa seni teh arti nama kaendahan. Manusia bakal bisa ngaluankeun anu disebut kaendahan seni teh tadi lamun bisa ngenali seorang kamari pas di kalurang ngobrol teh lamun jelema bisa mengenali diri sorangan nah kabeh kaendahan aya dina diri manehna bisa kapan? bisa
Kita bisa keluar. Gelang. Ayo ke. Tuh kan tinggal tuh. Justru apa mun teu bisa keluar? Nah, lamun teu bisa keluar gelang teu nyambung. Cuma teu bisa Lamun keluar. leuleus gelang nyambung. Pancing ku gedang. Gampang Sih. Aing bahaya. Ngerti mah ngerti kan can pernah urang. Tadi ayeuna urang aya di studio lukis. Ieu teh geus di ribu puluhan tahun yang lalu malahan mah ke zaman jelema masih kira cicing di gua. Tapi tos aya supaya mah artefak. Oh ya. Pisan. Aya lo. Aya banget. Bener ku jelema. Ayo oge lukisan nu bener-bener ku alam gitu. Eta melukisnya. Bener-bener. Dia luar biasanya studio. Dia panas sok. Saking ku asa beda we datang teh gitu. Karena ya menurut saya benernya ada sesuatu lah kayak orang Ya, kan kayak masuk cing. ayam nyaho tentunya. Soalnya bener-bener beda. Ulahnya nyawanan. Ngomong-ngomong kita hitung nih bajunya. Nggak janjian. Ya bener nggak? Tinggal lihat tulisannya. Hinaan sia, motivasi aing. Kakak nih. Hinaan siap motivasi aing. Bener sendiri. Akan baik. Berarti siapa namanya dihina? Ngarah senina keluar. Termotivasi dah. Si bajuna tinggal Baik. Apa ya? sakitem. Motivasi sih. Sejarah sakitem teh ulah ningali ayeuna. Makanya sakitem teh kan geus senior urang lah aya. Kayaknya ya. Aya. Bisa ya dari tapi. Kabeh pun Dalton oke ben gebet yang kita. Jadi ini udah si babe. Kan si babe kan urang apa? DPR bajuna kemarin. Oh. Ya, Apa lu orangnya gitu. Berarti orang jadi tempat wisata. wisata ya. Bisa bagus tuh tuh. Kan Iya, berarti nyambung ya. Wah, ini ada ngabat kesenian, Ya. Rosid. Nah, kayak mau mari diajak ngobrol lagi udah dulu. Bukan apa ya. Rosid. Lainnya. Iya. Lah ieu biasa nama kesenian teh zaman kieu ieu mah identik teh lamun aya raramean atau hajatan. Kawinan. Sunatan. Jangan mana mulai duitan. Agustusan. Mun aya duitan Beda. Jadi kudu bisa membedakeun Ini seniman. memang asal jadi kumanya kesenian si nilai teh Beda. Itu jadi asa Udah lah gitu. Bener kalau arti mahal teh. maka orang kesatuju mun juga dia tadi pemain kenal disebutna tukang kenal. Atau makan tukang. Musisi oge. Ya. Setuju ya? Kalau tadi identik kamu hajatan atau raramean. Ya itu sesata acan kurang ini kan sesi salahnya kurang lagu lah ya Lagu naon ya? lagu masuk di bawah pemuda hajatan hajatan Mana Bang ada kayak dua. Cina kan bukan. Itu tadi Aya anu. jadi Mustafa Saksa. jadi Opa Mustafa. Panganten anya panganten unggaran mana Ini udah Pak. Hah? ini kan ada tadi sih dia pangan Panganten anya panganten unggaran sakit sekarang ini ayo apa tinggi sekarang oktapan ke-11 ini mau aja tuh biasa ini pengantenannya ayo mau aja sing apa satu Tadi teh kesenian lain jadi bedanya. panganten Penting bukan
dia power loh. Kayak nunggu-nunggu host banten. Power kan bis eta. Jadi kan ketika sabar aja. Karena jadi Tapi lamun ku si cebot mah bisa penting ke sebelah. Penting nuka 100. jadi Karena panjang deui. terjadi jadinya Kasih santai. jadi memang anu hajatnya pertama lain sampai saputing deui gitu. Ya. Tiap minggu Menang jelema nanti lain pas aja tuh. Pas malam. pan tadinya Nyelengkat seni. Halah, bukan artinya eta ge termasuk salah sahiji kasenian. Nah, eta di jero aya seni. Mereka menciptakan Tapi tak salah oke dalam sama kayak karena nggak misalkan kesenian dipakai teh lamun aya hajatan, teh salah. Justru ngabantu ka para seniman anu salah mah kan teh anya seniman teh sadar rupana kudu duit. Sebenarnya mah kieu nya ketika dikaitkeun duit disebut salah ya karena memang ada kebutuhannya. Tapi itu bisa dijadi komoditi gitu cek saya nya komoditi. Akademisi. Komoditi apa tuh? Apa? Komoditi. Tapi apa laguna eta Rumah Dorgi Lu mana? 7 Sembako Cinta teh, Sembako Cinta. Oh, komoditi. Akhirnya komoditi eta dinya. Jadi sastra wae tapi memang karya seni itu diciptakan sebenarnya interpretasi lain karena duit tapi karena rasa karena ide itu mah ide. Jadi tuh pada sih saya yakin ya ide naya tapi orang tanyakan mantap. Oke, Bang Taruskin, cing mana selaku pelaku seniman oke nya? Ya. Dia pelaku seniman oke. Kumaha cing? Menurut tadi di sini tuh. Nah. Di mana dikaitkan di nominal lah si karya dan nominal banyak. ya izin oke ka para seniman udah dipilih aya tempat-tempat seperti kapun dan masih banyak tapi calon Digali. siap Di luar bahasa Sunda. Dia kayak orang ngobrol di bintang, Cak. orang undang oke bintang tamu posisi siapa? Terus bisa pakai nama biasa kayak iklan terminal. Mangga di haturan. asalna teu direka-reka naon namina dumata kabita Peuyeum Bandung kamasur pangaosna teu luhur ku sadaya kagale sepujeng murang kali cobian bilih penasaran peuyeum ti Bandung teu sambaran Masur pangaosna teu luhur ku sadaya kagale sepujeng murang kali
Tah, nanti tos nyaksenanya iklan ngomong ngelangkung ayo nya. Tadi mah kan opatan orang teh. Opatan tos di tengah kita tos aya nu hadir ya. Oh, iya saweos sesepuh urang, sesepuh guru urang sadayana. Tah ieu mah Lampung malam mah dieuna mah simpen. Oh nya, orang dia. Ini bukan orang Belanda. Acan jenisna ieu mah ya. Tes we cuma ieu orang dia apa teh? Bacakeun videonya. Bacakeun biodata gitu nya. Sipik. Ayo mah untuk ada Sebatkeun biodata mah ieu da. Terus akalunya Birem ya, terus birem. Masih birem ieu nya. Aing simpen birem teh. Teu. Ini enggak salah teu cenah. nembe ya kan nembe. Oh gitu. Kalau cak kita sapali. Paling ya. Heeh. Tapi aslinya ya nembean gitu. Nembe apa gitu. Me, urang teh eta di mana ya? Di usaha? Di iya, Bapak Rosi. Studio itu studio Bapak Rosi. Bapak Rosi. Luar biasa. Kepala itu seniman. Ya, jadi sejalan ya saling pembahasan orang poeain nya tentang kesenian. Jadi tamu nu ayeuna dongkapkeun, malah urang nu dongkapan satakana ngaturkeun nuhun heula. Bapak Rosi tos ngidina, sampingnya konten cepeja di studiona anjeunna. Mudah-mudahan di tempatan ngadongkapkeun kaberkahan. Amin. Kanggo nu ganduna khususnya umumnya kaum orang sadaya. Gitu. Jadi Pak Rosid, Teh lukisan pernah diambil ke Pungkur mah di Asia Afrika. Asia Afrika? Ke Asia Afrika? Go internasional. Oh, jika Ada gua buat atunya ieu mah Asia mah ada informasi sok rada Asia Afrika. Tapi Asia Afrika atau konferensi Asia Afrika? Saya pernah dipanggil di Singapura Biennale. Singapura Pernah dipanggil diangkat sama Singapura. di Singapura. Itu teh dalam bentuk apa pameran, Pak? Pameran di Asia. Asia. Menurut tadi Pak, Saya- Asia Afrika itu konferensi atau Asia Afrika? Konferensi Asia Afrika. Maksudnya tahun sabaraha eta, Pak? Kama tahun 2015. 2015. Kemarin yang Juta rumah kan jadi Bandung Iya, corona. 2015 saya cuma 6 lukisan. 6 lukisan. Siapanya cuma seminggu. Seminggu 6 lukisan. Ya 10 harian lah. Nah itu waktu itu kan pernah ada tawaran dari Disbudpar Pak Kadis waktu itu 3 bulan sebelumnya ada tawaran. Pas ini saya siapkan konsepnya dan saya siapkan ini apa bahan-bahan untuk ini. Ternyata nggak ada kabar. Setelah itu pas menjelang 10 hari sebelum KA itu ada Dokter Aryadi yang punya rumah sakit Melinda. Ini cerita aja ya. Ya itu tiba-tiba nelpon Pak Dokter Aryadi itu. Pak Dokter Aryadi itu dia kolektor juga. Kolektor lukisan di Kota Bandung. Dia yang punya rumah sakit Melinda. Nah, saya tiba-tiba dia nelpon, saya juga nggak tahu dia nggak ngerti ya. Wah, dia yang nelpon Pak Dokter. Terus karena saya nggak ngerti itu. Aduh saya ini suaranya Apa gitu nya? apa Itu mana? Pak Dokter Aryadi, Pak Dokter gimana kan? Apa? Ya, saya ingat ke Rosi, saya ingin undang ini untuk menyambut KA, saya ingin ngadain pameran di rumah sakit saya, boleh, pokoknya sedapatnya aja. Seminggu dapat 6 lukisan. Waktu itu yang mau dilukis 6 eta namanya Pak konsep Sudir, Soekarno, ada bisa Soekarno ya, ada tokoh-tokoh KA, ada cuma ya 6 tokoh ya. Sami genap itu Cuma ya sampai pas hari-harinya 10 harian lagi 10 harian. Terus ini bingung kan, tadinya pengen dibuka sama wali kota, bisa pada waktu itu zaman Pak Emil. Terus sama gubernur Pak Aher nggak bisa sih Bu. Akhirnya malamnya setelah display soalnya, terus malamnya ketemu Pak Anies, terus besoknya ketemu lagi di Selasa. Akhirnya saya ingat, wah ini dibuka sama Pak Anies. Akhirnya alhamdulillah Pak Anies yang respon. Dibuka sama menteri malah. Tapi sebelumnya udah senang kan, dari lukis sama saya. Pak Anies ya? Udah selalu rame dari lukisan. Bukan perempuan lah tuh. Bukan tiba-tiba nyelonong begitu saja tanpa ada hubungan sebelumnya. Tapi sebelumnya saya pernah dilukis sama saya kasihin aja waktu itu. Dari situ nyambung. Nyambung ya. Alhamdulillah saya pameran itu juga tidak terduga
ya malah dia yang respon. Oh, Saya siap kalau sih saya ngebuka. akhirnya ngisi di Iya, KA. ya. Mantap. Berarti informasinya benar. Ya, itu walaupun waktu itu saya agak kecewa dari di Sebenpar itu Pak. Tidak ada kabar lagi ya, Pak. Nggak ada keputusan aja gitu. Ya. Seolah-olah perjanjian dengan saya tuh jadinya ya inilah gitu, nggak penting gitu. Tapi saya nunjukin, jadi saya lihat gitu, alhamdulillah ada peluang walaupun mepet waktunya, terus malah dibuka sama Pak Anies gitu. Nah, itu ya, terus tempat juga di Rumah Sakit Melinda lebih prestisius, lebih Betul. terhormat, dia sangat menghargai karya seni gitu. Nah, itu banget. Itulah kalau memang udah kita ada bagiannya dan kita ada Terus rezekinya juga. ya, alhamdulillah. Itulah itu benar. Setuju. Dan aku contoh lah. Benar. Bener. FSMR segala teh. Tapi sajalur sang kuliah teh ieu. Maksudnya Nah tadi apa tadi? genep 10 dinten. Bisa sebenarnya lukisan. Bener. Oh gitu. Bener sih, yang bener. Tiga sang Koreanya. Iya. Senin parahu sebuting. Pernah ada ini lagi satu lagi ya pengalaman yang saya benar seumur hidup waktu mau resmi perpustakaan nasional di Jakarta. Cuma waktu 3 minggu. Waktu 3 minggu. Lalu 7 presiden dari mulai Bung Karno sampai Kurang ya. Sang kuliah banget ya. benar saya juga. Pas Dari zaman Pak Soekarno dari Presiden Soekarno sampai Jokowi. sampai Jokowi, Bapak yang mau 3 minggu. 3 minggu itu juga ukuran semeter setengah kali semeter 20. Berarti semua presiden Indonesia paratos dilukis gua Pak. Ya, itu diresmikan sama Pak Jokowi kan, langsung ketemu langsung Pak Jokowi. Nah saya tuh waktu itu ada yang di kayu, satu khusus buat cenderamata Pak Jokowi. Saya bikin, terus akhirnya saya ingin bikin kaos, waktu itu ada Pak Wiwit bisa minta tolong nggak, saya ingin bikin kaos buat ini. Ingin nanti kalau pas Pak Jokowi ini saya ingin memberi pertanyaan Pak Jokowi. Akhirnya Jadi sebelum dibuka, jadi saya tutup dulu pakaian kain putih, lukisannya terus ditutup, ditempel sama kaos yang gambar Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi. Nah, ya, mohon izin Pak, saya mengenalkan saya melukis 7 presiden. Nah, saya melukis Bapak di kayu. Kenapa saya melukis Bapak di kayu? Karena Bapak seorang pengusaha kayu. Jadi ini mungkin jodoh Bapak, rezeki Bapak. Ini kayu ini dianggap kayu udah tidak asal istilahnya mah kepikiran lah. Iya. Tapi pas ini ya alhamdulillah ada kesempatan saya melukis Bapak ini pas ini, kayu ini gitu. Subhanallah. Pak orang umum heula ka pemirsa anu sok berkunjung ke perpustakaan Indonesia mun didinya ninggal aya lukisan 7 presiden tah ieu lukisna. Alhamdulillah. Pernah saya ke perpustakaan. Oh, iya asli aya di tangan Fungsi kan orang di urang Nya bener. Fungsi kan dapat. Fungsi ya tuh. Numpak naon eta tadi? Yang paham mobil. Tapi Pak, 3 minggu tuh ke 7 presiden Pak. iya. Kan utama nama ide Pak, rumah halte Pak. Gimana ya Pak bisa langsung Konsepnya itu konsepnya. para perpustakaannya tuh pinginnya yang semua orang kesini lagi baca. Tapi saya cari di Google, cari di ini semua yang lagi baca tuh ada cuma Bung Karno. Yang lain Foto saya yang lagi baca. Waktu itu ke wakil kepalanya, Pak, mohon izin saya kalau semua lagi baca, saya udah nyari udah nggak ada, cuma ada Bung Karno. Apalagi Gus Dur, gak mungkin ya ada yang lagi baca Gus Dur. Yang lain juga ada Pak Harto, terus yang lain kayaknya nggak ada. Ya udah lah, gimana kalau saya bikinkan dulu 3 lukisan. Jadi sebelum Pak Kepala ini saya bikinkan dulu, nanti pas hari Senin ketemu saya liatin ini yang 3 dulu. Oh iya boleh, silakan terserah Pak Rosid aja. Pas hari Seninnya diliatin 3 lukisan baru 50%-an. Wah saya setuju Pak Rosid ini bagus, hidup senang. Pokoknya terusin aja, terserah Pak Rosid ya. Akhirnya ya saya yang pilih, jadi nggak dikasih kebebasan dan waktunya mepet, alhamdulillah. Tancap, tancap 3 minggu saya bergadang terus. Ya pas puncaknya tuh pas hari H. Alhamdulillah dapat sampai dapat tanda tangan Pak Jokowi. Nah, jadi Berkesan presiden tuh ketemu ya orang bersatu kan, bukan ini ya. Mas orang-orang Beda. Saya malamnya saya nggak mau tidur di hotel, saya minta istirahatnya di musola aja. Di perpustakaan ada di lantai 4 ada musola. Pak mungkin saya ingin di istirahatnya di musola aja. Nggak di hotel kalau enggak, saya ingin
Akhirnya saya sambil wirin, sambil yasinan, sambil berdoa lah, mudah-mudahan besok terbaik. Karena bisa ketemu presiden itu sembarang orang. Dan yang utama karya Bapak sepanjang itu sepanjang hayat tuh. Jadi amal jariah. Pohon. Satu lagi ada saya ngelukis sebelumnya ngelukis tokoh-tokoh kemerdekaan yang di pintu gedung Belanda, itu dapat pintu tokoh-tokoh kemerdekaan, terus yang di tengah Pak Hatta sama Bung Karno. Itu sebelumnya saya ngelukis itu juga. Itu kalau ada karya yang lain sebelum selain yang ini, ya, bawa aja sebenarnya, pajang aja di sini. Akhirnya saya bawa karya itu dipajang. Akhirnya koleksi perpustakaan. Jadi dibeli juga terus perpustakaan. Tapi waktu itu mah enggak, cuma dipinjam dulu. Tapi setelah itu saya tanya setahun kemudian, Pak gimana ini lukisan ini? Akhirnya mau beli atau pinjam? Ini harus dibeli, harus dikoleksi sama perpustakaan. Jadi kalau lukisan ini nggak ada, ini dan nggak auranya nggak ada. Harus simpan di lobi gitu. Alhamdulillah. Nah gitu ya. Itulah. Nah, jadi ulah setengah-setengah ya, kamu udah berkarya, berkesenian tadinya kudu sing yakin. Betul ya. Total betul. Yakin. Tidak apapun. Ya saya ini pesan ke anak-anak muda. Jadi setiap apapun niat, apapun dari awal sampai itu kita harus yakin. Ya. Apa yang kita pilih, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan ini bakal hidup kita. Ini Tuhan mau ngasih talenta ke setiap orang tuh masih dalam talenta masing-masing. Saya mungkin talentanya di karya, di lukisan, mungkin di bidang lain saya kurang. Bidang lain mungkin ada yang jadi profesor, ada yang jadi apa, jadi apa. Saya waktu SMP mungkin di bidang lain kurang, tapi saya dulu senang olahraga, tapi udah SMA saya baru menyadari bahwa saya punya talenta bakat melukis, akhirnya itu yang bisa tekuni terus. Sampai sekarang alhamdulillah. Namun Pak, tentunya masa motivasi ya. Tajam dia kan memang mungkin dihayangannya juga tetap. Kan kelas yang nah itu paling perlu yakin, hiji dua sok. Yang ini nggak habis ya maksudnya. nyepetan nih mah. Kita kesimak ya Bapak gitu. Inspirasi itu. Coba tuh udah nanya naon tadi. Kenapa kalau mau bertanya? Mumpung ya Pak. Iya Bapak. Mumpung dong. Yang kayak Bapak. Kira deui Pak Presiden. Mana mah jeung enteng datang. Mau di tagih sampah ya lu. Sini tagih iuran. tapi karena belum Teh mah dadang teh pan Bapak asal teh di Pangandaran gitu ya. Pagi Daerah Pangandaran gitu ya. Dan itu kan sebenarnya banyak wisata gitu Pak. Punya pantai Tangkren keren tempat wisata. Main hijau Kayaknya deh itu men. ya pokoknya mah seurah nah hiji anu ku abi hoyong pisan ditaruh pisan ku abi terterang gitu kami abi acan pernah kali itu ke Pangandaran mah gitu jujur we gitu tah tiket ke Pangandaran tiket ke Pangandaran. Balik pan sebab mau Pangandaran lah yang sudah nanya Ke pulang piknik. Kurang piknik ya. karena persiapan jadi kayak persiapan gitu Pak ada tekan 900 Tapi kelaparan. Oke, wae pulang mana? Air kadinya maksud namanya berarti Paroste memang di Pangandaran banyak dokter kami ke Bandung ge kasabat nama perantau. Mohon Pak itu hoyong terang ya perjalanan Bapak secara singkat lah selama merantau di Pangandaran tadi akhirnya SMA mendalami ada di Bandung berkarya bisa sampai melukis semua presiden Indonesia dipamerkan di luar negeri. Nah, kira-kira Pak Umar tetap perjalanan sih. tah gitu maksudnya Saya itu kan tiket. Saya semua kan tiket Pangandaran. kayak apa main apa kayak tadi persiapan Kayak waktu nongkrong itu lah. Penasaran ya? Kayak gitu kan air pulau itu air pulau monyet bodas. Di bawah sih ya. Tah ulah asal buakeun Wah, Sebagai begitu. Wah, kayak di situ lah tinggalkan. ada betah.
Sinang ojek balik ngapain ke selatan kalau kita aengan gitu. Cuma Pak, secara singkat Pak. Gini ya, dari tahun 89 saya keluar SMA. 89. Tapi dari SMA kelas 1 udah saya melukis potret dulu. Jadi SMA kelas 1 terus mulai Di pagi Pak. sudah menyadari saya punya talenta. Terus saya mencoba melukis potret keluarga, potret tetangga, potret guru-guru, potret orang yang ini saya lukis dulu cuma punya foto dari KTP aja. bener. Kayaknya Pak, saya kamera 3 kita tacang aja banyak. Kayak gambarkan nih, tapi dulu bisa tambah udah foto cuma ada KTP cina. Air harus meninggal, air masih ayah orang, ini orang. Nah itu kan dilukis, digedekan gitu nih. Nah itu nggak ada yang ngarahin. Waktu itu mau guru juga nggak ada yang ngarahin. Jadi ini sendiri ya, saya mau lebih ngikuti kata hati. Jadi saya punya talenta, punya bakat, ini aja itu pun. Alhamdulillah gitu. Ketika saya SMA sampai keluar SMA, alhamdulillah ada order aja yang ingin terlukis. Mulut ke mulutnya. Jadi dari mulai 1.000 rupiah, 2.000 tahun 88. 88. Merah. Can lahir sarua. Makannya cuma 200 rupiah teh baru. Jadi ya itulah alhamdulillah. Jadi dari talenta ini, dari bakat ini saya mencoba ke Bandung, ingin Ke Bandung tahun sekarang apa? 88. Waktu itu berarti udah lulus SMA bisa. Oh, lulus langsung ke Bandung. Langsung ke Bandung. Langsung Saya nyari-nyari alhamdulillah dapat di Babakan Siliwangi. Oh, jadi setelah Kan Cigadung di Babakan Siliwangi. Di Sanggar. Di Sanggar Babakan Siliwangi. Nah, di Sanggar selama 2 tahun ya. Ayeuna masih aya Pak Sanggar Pak? Masih aya. Babakan Siliwangi. Ada ya. Oh, Sanggar apa Pak? Sanggar olah seni. Sanggar Olah seni. Sekolah seni. Nah, Dulu mah Sabuga masih sawah kan. Sabuga. Akhirnya kan harus jadi Gedungan. Anggrek ya. Dulu mah masih sawah, saya ngelukis di sawah. Bisa buka. Melukis apa aja yang ada di sekitar Sanggar saya lukis gitu. Jadi melatih kepekaan, melatih bentuk. Akhirnya setelah itu setelah dia sangat 2 tahun saya alhamdulillah dipertemukan dengan salah seorang Pak Wahyu namanya. Pak Wahyu itu udah meninggal. Keluarganya masih ada Pak? Keluarga Pak Wahyu masih ada? Masih ada anaknya. Jadi ya, waktu itu saya dikenalkan dengan Ibu Hei. Ibu Hei itu lukis, tapi Ibu Hei udah meninggal di Jalan Riau yang sekarang apa? Hotel Pavilion sekarang. Punya Pak Brata Manggala itu toko Sunda lah. Toko Sunda. Nah di situ saya kerja sambil belajar. Jadi alhamdulillah setiap hari. Di situ kerja di Sanggar Seni. Kayak di sini lah gitu. Kayak di sini studio. Jadi dia seniman, punya studio, punya ruangan. Ya saya sambil kerja sambil belajar di situ. Jadi tidur di situ, saya kerja di situ. Jadi kadang-kadang udah pulang saya mungkin di tengah ruangan kayak gini lah gitu. Alhamdulillah dikasih kesempatan itu walaupun tidak kuliah tapi saya dipertemukan dengan orang-orang yang ngebentuk orang-orang yang bakat bapak seni rupa, orang-orang seni rupa. Jadi ya saya kayak kuliah aja sehari-hari itu. Jadi kerja sambil belajar gitu. Selama 3 tahun di situ hanya nah itu saya ikut dengan Pak Rudi Pernajaya, itu juga seniman udah mapan lah gitu. Saya belajar sama dia, terus ikut pameran bersama, terus ikut bareng kemana-mana lah gitu. Ada pameran saya bantuin gitu, display dari musik segala macam. Akhirnya ya terus meningkat, akhirnya setelah itu saya ngontrak mencoba di Sepahut waktu itu tahun 1995, 96. Ngontrak di situ ada tempat seniman baru ini, akhirnya di situ saya ngelukis, akhirnya ada kesempatan pameran tunggal tahun 97 di pusat kebudayaan Perancis tahun 97. Awal krisis saya melukis orang-orang pinggiran, orang-orang yang tersisihkan lah maksudnya dari kehidupan sosial, benar-benar orang-orang pinggiran. Nah ini saya pas itu momennya yang waktu awal krisis itu melukis orang-orang yang susah gitu. Alhamdulillah dari situ juga bisa banyak yang terjual, akhirnya jadi modal, terus saya pameran lagi sampai akhirnya tahun 99 saya nikah. Nikah dengan orang Cigadung di sini. Oh, jadi ibu hasil dia. Kayaknya dulu kan sering gabung dengan Pak Tatang Almarhum dulu ada Pak Tanggana di depan mertua. Jadi di situ mungkin ketemu jodoh di situ juga.
Ya sekarang ketemu tempat juga setelah nikah tahun 9 bulan, saya kontrak dulu di Pakar. Setelah itu baru punya anak satu, baru saya punya rumah di sini, beli rumah pertama di sini tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2001. Cikal bakal studio. Ya jadi masih rumah tempat tinggal di situ, bisa digali. Kalau tahun 2001 saya beli lahan kosong yang dipakai studio sekarang. Tahun 2002 pameran tunggal di Selasar, alhamdulillah terjual semua. Rezekinya pakai ngebangun itu studio. Tahun 2005 saya pameran tunggal di Edwin Gallery dulu, dapat rezeki juga alhamdulillah. Beli ini rumah ini tahun 2005, ini tangan kosong. Payung. Tahun 2006 saya bangun ini. 2006 beli lahan saung juga. Beli tanah kosong itu saya pengen bikin saung. Sejak itu baru saya kepikiran pengen ngumpulin artefak petani. Jadi saya waktu dapat lahan itu saya pengen bikin saung aja. Pas kebetulan dapat dari tukang antik, dapat beli lumut padi. Nyambung kan itu. Jadi setelah pergi saung baru kepikiran pengen ngumpulin barang artefak petani. Jadi memori saya waktu kecil itu saya muncul ketika saya dulu waktu di kampung dekat dengan bapak, ikut ke sawah, ke kebun gitu kan. Memori itu muncul terus itu. Jadi memori itu selalu hadir terus, imajinasinya dari situ gitu. Saya sederhana gitu benar-benar, tapi saya bukan merasa terus saya minder, tapi saya ingin menunjukkan saya dari kampung, asli dari kampung. Saya ingin menunjukkan, saya ingin mencari nafkah atau mencari kehidupan di kota. Mudah-mudahan saya bisa berubah dari kehidupan keseharian saya. Alhamdulillah saya jadi pelukis, bisa jadi hidup. Awal mulanya berawal dari niat dan tekad tadi Pak, yang menguatkan mental. Iya. Sempat Bapak cerita tentang orang tua. Iya. Itu juga menjadi salah satu. Rata-rata dari kampung tuh jadi pegawai negeri kan. Ke kota tuh pengen jadi pejabat, pengen jadi orang inilah. Mana jadi PNS itu. PNS pokoknya target tuh. Nah, saya mah dulu yang menganggap apa PNS? PNS Naon sok? pegawai nangtung sama poe. Iya, dirinya begitu. Pegawai negara, pegawai negara sipil. PNS-nya. Jadi ASN ya. Oh, jadi naon artinya ASN? Tuh, info dia. Fokus ke bapak. Jadi bapak mah beda, bukan jadi ASN tapi jadi pelukis seniman gitu. Pelukis. Itu kan nggak ada yang mendorong, nggak ada yang ini, cuma orang tua mah. Para tua sepakat Pak. Pada saat itu mungkin Orang tua saya mah cuma doakan aja. Oh. Aja sikap panggil, hayal hubungannya di kota. Taita doa. Cita-cita maneh sika laksana. Nggak jadi Mati. Saya ucap mati. Jadi sampai dicuci kaki ibu saya diminum, mudah-mudahan jadi energi, jadi obat buat saya. Iya. Itu Contoh. karena saya merasa perih gitu, hidupnya perih itu benar-benar. Nah, di kota alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan cita-cita kita. Akhirnya ketemu dengan Mas Sunario, ketemu dengan orang-orang hebat. Jatuh jembatan gitu nya Ketemu dengan Pak Anies, dengan Bu Susi itu dari talenta saya. Ketemu Pak Jokowi dari talenta. Saya nggak mungkin, saya nggak punya jabatan, nggak punya atas batas. Tapi dari talenta ini bisa jadi bekal. Mungkin tadi Pak melihat ningan apa tilas namanya. Tinu berkat tadi Bapak cuci kaki ibunya, ritual-ritual sebenarnya yang dicontohkan ku Rasul ya diajarkan bahwa orang sudah di telapak kaki ibu minta didoakan, akhirnya itulah yang menguatkan mental, mengabuka segala jalan. Mama itu bisa ngawaris harta, doa juga. Terus saya kerasa, ya mana energi bapak mesti dibawa gitu. Kenapa? Sebelumnya pernah lukis ibu saya di pameran langsung sungkem ke ibu saya. Ini mah tema bapak khusus, di pertama penghormatan ke bapak, kedua mengenali semua hidupnya, ketiga penghormatan petani. Jadi petani itu kan bukan cuma bapak saya unggul, jutaan petani yang harus dihargai. Mewakili ya Pak? Mewakili. Saya sudah jadi bapak, mencontohkan ke anak, hargailah orang tua. Jadi tong merasa orang berhasil, orang tua mah tidak tahu apa-apa tanpa doa dan dukungan bapak mah. Jadi tong dahulu cek bahasa ya. Jadi orang-orang terkenal jadi seniman musik atau jadi seniman apapun atau jadi orang apapun, kita tetap membumi, harus menghargai. Terutama orang kita hidup dari mana, asal muasal di mana. Pokok anak produksi.
Jadi Iya. saya banyak belajar dari orang-orang hebat. Ya, contohnya Maria Bu Susi sangat hormat ke ibunya. Betul. Pak Anies saya tahu, saya dekat dengan Pak Anies dari lukisan. Pak Anies sudah beberapa kali ke sini juga. Ya alhamdulillah, jadi saya silaturahmi itu dari karya seni. Saya bisa nyambung dengan siapapun ya dari karya seni. Orang besar, dari seni. Dengan Bu Susi dari karya bisa. Jadi tanpa dari itu mungkin saya nyolong gitu. Nyolong boy. tanpa ada hubungan yang dia mau apa gitu kan. Siap. Itulah yang saya rasakan ini. Kita ibadah iklan lah. Oh iya. Makanya kayak diteraskan dia ngobrol lagi. Bisa ya. Kita kan pertanyaan kayak gini. Tapi yang jadi inspirasi. Inspirasi. Nah, karena orang yang senang lah akan buat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gugun Gunawan, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, mengajak kepada pelaku usaha di lingkungan Kelurahan Cigadung untuk dapat berpartisipasi atau dapat mempromosikan produk usahanya melalui channel YouTube Sang Kuryang Official dan Jakwa Channel milik Karang Taruna Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung secara gratis. Mudah-mudahan produk-produk yang ditawarkan atau dipromosikan oleh pelaku usaha khususnya Kelurahan Cigadung dapat tersampaikan secara maksimal. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan pesawat di iklannya, kayaknya saat acan orang dilajengkeun deui ngobrol, ieu daging ngumpul ya. Menikah hiji pertarosanana tadinya pas daging ngumpul. Aya susuguh heula. Ini persembahan di Tarka Cigadung sama. Oh, Sok orang ngiringin alat oh ya. mana? Udah sih, sahabat ya. Tapi tadi lo bawa ngobrol jam depan kamera. Saat sam. Tanya tuh. Jika kalau sebenarnya Sahabat lu nganterin sahabat apa Neng sahabat. Neng, saya nanti neng. Neng. beda. Ya, mau beda-beda. Mau neng ah. Cek beda. Mau beda. awalnya para kenalan udah ini sudah katanya Sumpah, sumpah. Ini mah ada, ini mah ada manis-manisnya. Nah itu saya itu menang luar. Jadi kita nama teh ayat Quran. Oh. Jadi di Jion teh pas ke baru dah ngaran. Oh, saya. Nah jadi nama teh aku ayat Quran. Baik. Nah betulnya. Dia orang lajeng gede. Hanya gua. Akhirnya gua. Aku. Ya. Dilajengnya beres karena ayeuna orang fokus karena karya-karya Parosin dia luar biasa tadi anu dijelaskan tentang lukisan ayahna gitu. Iya lukisan teh si lukisan begitunya karena lukisan ini tuh tidak bisa dibuat naonnya semena-mena itu kudu aya ide dan yang lainnya. Nah Pak, kalau nyepami tentang karya Bapak lukisan, nah sih Bapak lebih ke tokoh ke seseorang gitu ya Pak melukisnya. Jamil gitu ya. Nah sih Pak gitu alasannya Pak objeknya. Ya mungkin tokoh nasional, tokoh internasional secara ini mah terkenal, tapi secara pribadi saya nggak kenal mungkin. Saya lebih percaya ke apa yang saya kenal, apa yang saya rasakan, apa yang saya ini tuh bapak saya. Waktu saya diminta pameran tunggal di Sematnya di TB itu, saya sempat bingung gitu, lukis apa gitu. Pas ini coba merenung kamu dari orang yang megang bakul, ada lahan sawah, ada carangka itu,
bakul, terus ada lahan sawah, judulnya Lahanku. Waktu itu idenya itu saya sederhana, ada tukang pikul nongkrong di pinggir jalan, terus kasih gitu pagi-pagi. Saya, Kang, pinggir motornya, Kang lagi ngelamun, lagi duduk lah gitu. Wah, mangga atau saya tanya, Kang teh di kampung teh naon wae kegiatan? Dulu tani cenah. Ka kota mah cenah hanya nyari ya we cenah kamu biasa kan di keluarga cenah kan belum pernah tua cenah. Karena jadi tukang pikul. Oh gitu. Akhirnya saya foto, saya memegang baku gitu. Lukis, hanya judulnya Lahanku. Nah, dari situ baru ingat ke bapak saya. Petani, oh iya, bapak saya petani gitu. Nah, saya bilang ke Cok, gimana kalau saya ngurus bapak saya kan petani. Wah ini keren, jadi ini. Akhirnya saya pulang kampung, motret keseharian bapak. Jadi bapak, misalnya bapak di rumahnya, di sawah gitu. Nah itu saya foto, jadi foto baru ke Bandung langsung. Jadi bapak sempat observasi dulu nggak, wih gitunya pulang. Dia luka 2 kali di pameran itu. Kali yang pertama sama lebih ke judul nanti menjadi sawah judulnya waktu itu pameran yang di ITB itu. Alhamdulillah 16 lukisan dan terjual 15 lukisan. Ini pameran tunggal yang kedua. Jadi konsepnya itu pertama penghormatan ke bapak, gali semangat hidupnya. Jadi bapak tuh udah tua tapi punya semangat, tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta, selalu pengen memberi dengan anaknya itu. Kabar nanti. Terus petani kan bukan cuma bapak saya unggul, jutaan petani yang harus dihargai keringnya. Akhirnya ketika saya ngelukis bapak saya itu bukan orang lihat, wah ini bapaknya Rosid ngapain di koleksi. Bahkan ada yang punya galeri itu waktu itu komentari, Rosid cuma nggak mikir nanti ngejualnya. Bahkan ada yang mau jangan lukisan objek bapak kamu. Bapak kamu kan bukan orang terkenal. Rupa saya bukan melukis orang yang terkenal, tapi orangnya saya kenal. Ngapain orang terkenal tapi saya pribadi tidak kenal. Saya melukis John Lennon atau melukis Mick Jagger atau tapi secara pribadi hanya tahu ininya aja, tapi secara ini nggak ada jiwa, nggak ada hati, nggak ada jiwa gitu. Kan ketika saya ngelukis bapak saya, kan saya bayangkan perjuangan gitu. Saya merasakan gitu ya, kecil saya waktu ketemu bapak. Itu yang akhirnya nempel di lukisan ini dan terasa banget gitu. Bukan hanya sudah memindahkan, ketika saya ngelukis bapak saya tuh, saya bayangkan wajahnya, jadi dari muda sampai tua tuh bapak tuh benar-benar ya pejuang kehidupan ya. Jadi petani itu pejuang kehidupan, benar-benar mengabdi ke alam, benar-benar menghidupi keluarga gitu. Walaupun mungkin petani nggak seberapa penghasilannya, tapi keberkahannya itu yang saya alhamdulillah. Kata orang spiritual itu buahnya di Kang Rosid. Kenapa di Kang Rosid? Nggak ada yang lain. Saya 6 keluarga, saya anak ke-6 paling kecil. Alhamdulillah saya dekat dengan bapak gitu. Nah itu ketika saya minta doa waktu awal ke Bandung ke ibu saya, ke bapak, terus ketika saya udah sekian puluh tahun di Bandung tuh saya muncul ide itu, pengen membuat petani, terus pengen ngurus bapak. Nah, jadi ya, memori itu muncul ketika saya udah jadi sini, akhirnya digabung. Jadi perjalanan hidup saya itu ini karya saya. Jadi ketika saya melukis bapak itu ya benar-benar dirasakan gitu. Dan muncul rasanya tuh di sini ya, hidup bukan hanya sekedar memindahkan. Tapi ketika ini petani kan, saya ketika bapak saya, Pak, jadi bapak saya itu kayak nggak disuruh, kayak udah ada sadar diri bahwa dia Candid lah membahas candid seneng jongkok di antara padi gitu, saya foto, menarik nih. Jadi petani itu sebelum memetik tuh kadang-kadang udah bersyukur. Kadang-kadang kita udah kenyang, udah makan ini, kadang-kadang tidak bersyukur. Jadi petani itu kadang-kadang dia mah nggak harus selalu ketika dia lihat padinya menguning, ketika padinya bagus, tanaman padinya bagus tuh dia benar-benar bersyukur. Saya merasakan itu. Nah, ketika udah dipanen, kadang-kadang dikasih, dibagi-bagi gitu ke anaknya, ke cucunya, ke tetangga. Nah, itu keberkahannya itu yang saya pelajari. Nggak seberapa memang nilainya, tapi keberkahannya bisa luar biasa Pak.
Tapi Pak ini Pak dari hasil Bapak kan kalau orang awam ya Pak, interpretasinya berarti seperti padium itu kan berwarna Pak, hijau, kuning. Kenapa Bapak lahir lukisannya itu ya kalau saya bilang black and white gitu Pak, lebih Saya bicara bukan bicara warna, tapi bicaranya sosok. Jadi lebih ketika saya melukis Bapak tuh saya sosok Bapak, terus objek Bapak benar-benar di ini gitu, dengan goresan gitu, dengan karena ini kan Bapak objek orang tua mah kan keriput ya, jadi nggak bisa pakai pensil seperti ini. Saya tidak bisa melakukan pensil, tapi kalau ketika melukis Bapak mah saya nggak bisa pakai pensil karena itu mengejar kerutan-kerutannya, untuk mengejar karakter kerutannya nggak bisa nyampe, nggak bisa pakai pensil. Dan Bapak berpikir detailnya sampai sedetail itu kan? Nah, jadi ketika saya melukis pundak Bapak, saya bayang perjuangannya. Jadi energi keluarga mulai muda sampai tua tuh Bapak kan energi mulai pundak teh Bapak kan tulang punggung keluarga. Jadi saya bayangkan itu pundaknya, perjuangannya, perjuangan hidupnya. Ini bukan hanya sekedar memindahkan. Jadi dari mulai sawah sampai daratan dia udah menguasai alam, kan nyatu dengan alam. Ya, Makanya nggak ada tremor gini Bapak. Usianya 94 tahun, sehat, sakit cuma seminggu. Jadi saya cerita sampai ketika Bapak saya tidak bisa bangun, katakan serumah sama keponakan, saya duduk ke keponakan, Bang jangan aku terus biasa buka, senang buka dibukakan. Saya malam Selasa pulang, Selasa pagi nyampe kali itu terus saya manggil mantri, Pak, kamu reskin Bapak, abi kemana ya Pak nyawat, ada Pak kada dirawat, saya nggak ada penyawat sepuh, saya jadi itu kada dirawat itu mah, kayaknya pasien Bapak cina, itu ada ya, memang ada hamil cina, salirana cina gitu kan pasien obat ya. Jadi mulai Selasa pagi sampai Minggu gitu, jadi tidur di barengan bu saya disuapan, ya alhamdulillah sampai Minggu pada asar meninggal. Jadi saya sholat asar di masjid, di perjalanan pulang di masjid ke rumah dipanggil sama keponakan di susulan, Bang itu aku bolos, saya lupa, saya langsung ningali Bapak napas 3 kali, 3 helai gitu kan, napas panjang tuh. Itu di tahun 2014 tahun 2013 sempat umroh dulu. Nah Pak, sebagai senimannya Bapak gitu, ketika ayahanda atau Bapak dipanggil Allah, ayah rasa naon sih Pak yang bisa dikaitkan dengan feel lukisan Bapak gitu? Ya itu saya susah untuk mengungkapin dengan bahasa kata-kata, tapi mungkin saya bisa hanya mengungkapkan dengan bahasa rupa. Silakan orang menurut dari karya saya, dari objek Bapak ini. Jadi kan semua juga jadi punya Bapak kan. Betul. Ini ya calonnya bapak-bapak. Udah jadi bapak. Jadi hargailah bapak. Hargailah. Yang puji dia. Jadi tong dianggap sepele. Jadi tong dianggap bapak mau di kampung tak kalau naon orang, tapi tetap kayak hubungan itu bangkit dan itu doa aku cuma bisa lihat. Dan itu spirit energinya saya bawa, makanya jadi karya, terus jadi tukang petani. Karena tukang petani yang saya buat itu bukan cuma benda, tapi energinya. Jadi itu kan pernah dipakai semua, halu, lesu pernah dipakai kan. Yang saya kumpulkan itu energinya. Jadi ketika anak-anak sekarang datang ke sini ngopi itu menikmati bukan cuma suasana, tapi kerasanya energi itu yang karena memang benar-benar dipakai kan sebelumnya. Iya, bukan benda biasa, bukan barang baru, bukan barang baru dibikin hanya untuk pajangan gitu. Bukan. Jadi yang saya kumpulkan bukan cuma benda tapi energi. Energi orang. Tadi naraskan soal Mang Stephen, sebenarnya seorang artefak seperti itu kan, itu dayung, itu dodol, itu kan. Paling aja dodol ya Pak, jadinya. Jadi pas adanya dia mah pernah dipakai gitu ya. Iya. Petani ya energinya benar. Bangku sekolah itu kan, bangku SD. Itu kan hayat orang jadi hayat jabatan yang saya punya titik guru kerja keras tuh dia. Pensil itu teh naon ieu teh asalna Itu pensil. Ya timbangan ya
puisi bentuknya pensil deh gitu. Dia udah dipesan padahal jadi dapat bentuk itu. Batu timbangan itu Nah, ya mahal ya. Pas posisinya terus gitu. Oh, Jika dapat pensil itu. Bentuknya gitu. Nah, gitu. Kejawabnya Mas Dipan luar biasa. Jadi orang ini menjodoh aja kayak datang sendiri gitu. Jadi hidup itu kan cari melengkapi kan. Betul. Seperti orang mau ngeriung kita kan karena ya masing-masing orang menghargai seseorang gitu ya. Jadi itu kan tuh saling merespon. Itulah. Hidup itu kan saling. Jadi seni itu semata niat ibadah, bukan seni hanya mengambil estetika, tapi melalui seni kita itu sama-sama merenung gitu. Wah, ini yang garis bawahi. Jadi esensi seni ya, seni itu semata niat ibadah, bukan asal ibadahnya Pak. Harus dari hati. Karena cek orang tua teh hati-hati di jalan, tong pikir-pikir di jalan. Bisa oke. naik motor bisa ngomong Udah bodor asli mah. Eta mah iya pepeje. Ngomong eta ka ade. Tapi abi bisa nyebutkeun di nembe bisa gaskeun Pak aya sebatas teh kuantum kelas. Jadi untuk dilakukan kurang teh ya kalau action hukum tarik menang akhirnya orang masih kira terus di jalan eta gitu yakin kalau pada tadi ibadah ya insya Allah kan pasti nanti gitu betul orang itu juga ya terus kabuktosan kumpul pasti tak bisa jadi kejadian itu Dan soalnya tadi Bapak menggarisbawahi seni karena ibadah itu sudah luar biasa. Jadi seni karena ibadah itu luar biasa. Jadi seni itu harus selalu nilai uang. Nah, saya semua dapat order, dapat ini tuh order pusakaan tuh bukan dari teman. Saya hubungan dengan silaturahmi dengan teman, sobat gitulah gitu. Ada istrinya di perpustakaannya, itu tidak hubungan itu kan silaturahmi. Jadi dapat order. Di mususi awalnya dilukis saya, dia pahannya dilukis, kasih ke itu saya nanti. Dari barang perlu dibayar itu, tapi rezekinya kayak gitu mana? Jadi tong anak selalu orang berkarya tuh kudu nilai uang. Atau orang main gitar tuh kudu jadi duit. Seniman muda, ayo. Orang tuh tugasnya orang berkarya, berkarya, karya terus. Duit Kas boni. Duit mengikuti. Betul. Saya kata punya tempatnya dia tuh disatakan, tapi ngalir bukan jodoh di dia terus rezekinya di dia terus berkembang alam. Ya itu ya tadi kuantum Ikhlas hatam titipan, karena hatam titipannya orang hanya sebatas hanya ya agar di sana ya orang di dunia, tapi kerjanya orang lahir tuh mau naon, mau tuh mau naon gitu. Jadi orangnya benar-benar berkah gitu. Setiap apa yang kita miliki itu menjadi bermanfaat buat semua orang. Jadi bahan perenungan buat semua orang. Jadi berkah di tempat ini berkah kan. Bisa ada acara ini. Saya fungsinya bikin ruangan itu buat ada ruang berkreasi. Berkreasi. Ada saung, tempat merenung, ada orang rata-rata orang bikin kos-kosan aja cenah. Menghasilkan atau sudah berbayarnya saja ditarik sekian. Kita kejelas tapi nilai keberkahan di mana-mana bisa datang. Keberkahan Jadi contoh kita harus udah saung tiba-tiba kayak Pak Anies ya, Kang saya pengen kopinya di saung Bang Rosid aja padahal di Braga, jangan di Braga di kafe. Gimana kalau ngopinya di saung aja di Kang Rosid, saya ingat saung Kang Rosid dan saya pengen lihat saungnya lagi. Akhirnya ngajak ke saung lagi. Nah itu kalau ada saung gitu, tapi kalau mulai ada saung mau kayak tadi mau tanggal tadi jadi cobain lagi. Nilai itu yang bisa terus digali deh, keberkahan, mencari itu keberkahan. Jadi saung lompatnya terus kapan ku Pak Anies. Saung kemarin mau di Usnaedi tiba-tiba mau di vetted 2 kali kan dia ke sebelum pandemi kemarin dia 2 kali. Alhamdulillah. Jadi orang-orang itu rindu, ya anak-anak sekarang kan rindu suasana ini. Pasti jadi alhamdulillah ya. Udah jarang Pak. Terus jarang kan itu. Disuguhkan saya kan bukan, tapi energi orang-orang dulu kita sama-sama merenung dengan energi orang dulu. Jadi benar-benar orang dulu terus
setiap bikin sesuatu kan niat gitu, nggak tergesa-gesa kayak seperti itu kan ngerjain target, itu kan rata-rata ngejar omset, itu mah enggak, ya hanya cukup untuk makan juga, seperti itu. Sitan itu bebas dulu kan, kafe atas kajau sadayana, kurang buat ayah basic tentang pertanian tadi terus di genre sadayana, kurang terus terus pak itu ngobrol teh, kenanya bapak bisa sampai berajang. Guys ngobrol masuk kayak itu apa? Sesuatu ya ilmu kau orang khususnya daging ngukur jadi gitu. kalau tak abah Beda nih, bapak mah bener nyampe kira-kira. Kakak saya gitu kan. Jadi orang teh yang diceritakan Si ayah unek-unek perusahaan media, Keluar. silakan. Tidak nama sama ki, tidak nama part 2. ini orang teh. Kan pasti solo itu kan Tapi solo. waktu sih pak. Itu kayak lah, kan kayak gini kan gede gitu. Original boy. Apa saja. Nah ini bapak teh oke. Nyata dulu dapat terus di pengelola waktunya jadi waktu terus di pengacara oke biasanya mah kan tadi orang temanya tentang kesenian karena dia yang membawa rasa dayana di kesenian buku berasa daya di Kelurahan Cigadung terutama yang tim seni lukis terutama di tim seni lukis tanpa ini ayam sampah khususnya kawan warga Cigadung misalnya mau berikan terutama pemuda-pemuda kita milenial terutama kan kami sang kuliah itu kolaborasi sama kakak Cigadung kampung edukasi masyarakat di Kelurahan Cigadung apa sih Jadi kia, apa sih yang mereka bapak berisok, tegak, Luas asli ngulang. mangga pak. Iya ya. Hari saya mah alhamdulillah ya. Mudah-mudahan niat saya di awal seni itu sama sepatannya tiba ya. Di awal saya melangkah ke Bandung teh, saya cuma belajar menggali potensi diri. Nah, potensi diri saya itu ya mungkin talenta saya tadi lukis seni gitu. Ya alhamdulillah bisa mewujudkan ini. Ya mudah-mudahan yuk kita sama-sama merenung dengan perjalanan saya atau ini masing-masing lah gitu ya. Mudah-mudahan perjalanan saya itu bisa jadi bahan pertimbangan buat generasi, buat semua orang. Bukan hanya sekedar saya pamer ini, tapi saya terus terang saya mah belum apa-apa lah dibanding dengan orang-orang yang udah ini. Tapi saya selalu bersyukur saya mencapai ini itu benar-benar dari nol. Jadi dari kampung bekalnya doa dan bakat dan kemauan. Berbekal doa dari Doa orang tua, bakat dan kemauan. Alhamdulillah ini. dan konsisten di jalan pak tergoyah ya. Nah, itu alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan yuk kita sama-sama merenung dan anak-anak muda sekarang tunjukinlah talenta masing-masing. Tunjukkan talenta. Jadi tong merasa orang wah Batur sukses di bidang lain, orang yang ngikuti Batur belum tentu. Orang merenung ke diri orang. Naon sih diri orang naon, hayang orang teh naon gitu. Hati orang tanya ke hati orang. Jadi sebelum jalan teh tanya ke hati diri sendiri. Makanya hati-hati di jalan. Tong maka pikir-pikir jalan hati-hati. Jangan hati masing-masing. Jadi orang kan dia niat orang bisa mengumpul dia tuh masing-masing niat yang ketemu Pak Rosid yang ngobrol ya mudah-mudahan jadi itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita miliki itu benar apa yang kita talenta itu karya atau apapun lah gitu. Jadi bermanfaat buat semua orang. Hasil karya kudu jasa masih manfaat umat terutama kita kayak di atasnya atas pembicara atau badannya dia masukkan Atas. Mang Ujang ayah Atas. atau Tercekap tapi kayak dia lah. Masih Ya. soalnya kebawa rasanya ya. Benar. Jadi selama tadi kita termenung dia tuh karena saja di Bapak Sama. Insya Allah Pak nanti kita akan mempersembahkan hiji lagu Insya Allah kalau kemudian kita hiji lagu bikin tentang Bapak Oke Pak Insya Allah dan sosok Bapak judulnya Sing Alkur urang saksianan lagu Sing Alkur di Sangkuria Stay tune. stay tune karena orang kesannya udah biasa petepang deui udah
rada sarehat oge menuju PPKN kieu sareng lelengan samburan tina acara Ceuk Beja. Maknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.